Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kalian yang sudah hadir di siang hari ini tepat waktu, terutama Khairunisa yang selalu hadir pertama nih. Ibu apresiasi sekali. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, Nak. Jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan, ditambah lagi kita juga akan melaksanakan PAS per tanggal 24 nanti. Yang artinya kalian harus ekstra untuk menjaga diri kalian juga kesehatan kalian. Oke? Oke semuanya? Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran di siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Atala silakan pimpin doa Atala. Tapi bisa pimpin doa, Atalah. Silakan, Atalah. Ya, Bu. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut bacaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ibu izin share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan, Nak, share screen Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sebentar. Ibu jadikan Khairunisa host dulu ya. Khairunisa bantuin Ibu jadi co-host. Oke, Ibu ingatkan terlebih dahulu, jangan lupa untuk mengisi link absensi via Google Form. Sudah diterima semuanya untuk link absensinya, Nak? Sudah, Bu. Sudah diisi ya? Jangan sampai ada yang tidak mengisinya, namun ada beberapa teman kita yang tidak bisa hadir karena ada kendala, misalnya seperti jaringan, terus juga selain itu mengumpulkan tugas di sekolah karena sudah deadline untuk pengumpulan tugasnya. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran di siang hari ini, karena siang hari, ya seperti biasa masih suasana ngantuk, lapar, dan lain sebagainya, Ibu ingin kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu agar menjadi yel-yel penyemangat kita di siang hari ini. Siap gak? Siap ya? Insya Allah siap. Alika ngangguk aja. Khairunisa, siap ya? Insya Allah, Bu. Nah, yel-yelnya itu Ibu akan nyanyi dulu, terus kalian akan mengikuti. Tapi nanti kata yang terakhirnya, nanti ada kata terakhir, Nak, seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, ini kata terakhirnya yang pas jas merah, itu kita bersama-sama mengucapkan jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oke? Oke, sip. Raffi udah ngancungin jempolnya. Jadi Ibu dulu yang nyanyi, nanti baru kalian mengikuti di belakangnya gitu ya. Paham ya? Paham? Paham, ngangguk-ngangguk. Oke, Ibu mulai. 1, 2, 3. Ayo kita belajar. Ayo kita belajar. Iya, yang lain dong. Ayo Mas Atala doang. Suaranya dibuka, Nak. Ya, Khairunisa, Elma, Diva, Ana. Ayo ikutin Ibu. Kayak lagu yang bangun rumah itu loh. Tahu ya? Yang bangun rumah. Tahu ya? Oke. Ayo kita belajar. Ayo kita belajar. Belajar sejarah kita. Belajar sejarah kita. Hari ini materinya. Hari ini materinya. Kelanjutan Orde Baru. Tentunya sangat menarik. Tentunya sangat menarik. Karena banyak manfaatnya. Karena banyak manfaatnya. Jas merah.
Ayo dong, jas merah. Jas merah. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti yel-yel Ibu di siang hari ini. Dan yel-yel ini ada kata-kata jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, itu dicetuskan oleh presiden pertama kita, yakni Presiden Soekarno. Ini membuktikan bahwa kita sebagai penerus bangsa tidak boleh melupakan sejarah bangsa kita. Bagaimana sejarah bangsa kita ini bisa menjadi besar sampai dengan sekarang. Gitu ya. Oke, sudah semangat semuanya? Kalau sudah semangat, jempolnya lagi ditunjukkan. Silakan. Oke. Nggak goyang ya, Ca ya? Baik, Ibu lanjutkan terkait dengan materi kita mengenai kehidupan sosial, pendidikan, dan juga ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai kehidupan politik Indonesia pada masa Orde Baru, di mana peristiwa Orde Baru ini dimulai sejak kapan waktu itu, Nak? Sejak adanya apa? Komunis, Bu. Orde Baru dimulai sejak ada apa? Peristiwa? G30 SPKI. Lalu terakhirnya ada surat apa tuh kemarin? Super Semar. Nah, surat Super Semar, dan itu menandai awal mula masa Orde Baru di Indonesia. Namun yang harus kita pahami bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru, walaupun kita hitungnya dari tahun 66, tetapi terjadi yang namanya dualisme kekuasaan antara Soekarno dan juga Soeharto dari tahun 66 sampai dengan tahun 67. Nah, itulah yang membawa Indonesia akhirnya semakin lambat laun ke tahun 68, Orde Baru ini semakin berkuasa. Karena kehidupan politik di masa awal-awal Orde Baru ini sudah direnovasi, sudah diganti menjadi kekuasaannya Presiden Soeharto. Yang akhirnya itu melengsarkan kekuasaan Presiden Soekarno. Oke, nah kalau sekarang kita akan membahas mengenai kehidupan sosial, pendidikan, dan juga ekonomi. Nah, ini tujuan dari pembelajaran kita di siang hari ini. Seperti biasa, Ibu akan bagi kelompok, lalu kalian di situ akan menjelaskan mengenai kesuksesan swasembada pangan, lalu juga pendidikan Indonesia masa Orde Baru berkesinambungan dengan masa yang sekarang. Dan yang terakhir mengenai rehabilitasi ekonomi di awal masa Orde Baru. Nah, itu yang akan kita pelajari, dan terakhir nanti kalian akan seperti biasa melakukan evaluasi melalui quiz wizard. Siap ya untuk kita memulai? Nah, jangan lupa untuk siapkan buku kalian dan juga alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting yang kiranya nanti mungkin ada beberapa yang akan kalian tanyakan. Oke, kita mulai terlebih dahulu mengenai materi kita, yakni kehidupan sosial, pendidikan, dan juga ekonomi. Nah, di sini saya minta kalian menyimak gambar yang pertama. Nah, ini nggak asing ya buat kalian. Enggak, Bu. Sering makan? Enggak, Gambar Bu. satu ini? Sering. Enggak, Bu. Ana sering makan, Enggak, Bu. Khairunisa enggak. Saya makannya nasi, Bu. Iya betul, Yang udah Diva. mateng, Yang udah mateng ya. Nah, tapi kalau beras itu awal mulanya dari mana dulu nih? Padi, Bu. Padi. Nah, kira-kira apa sih hubungan beras ini dengan kehidupan ekonomi di masa Orde Baru? Nah, kalau kita tahu bahwa kalau orang Indonesia belum makan nasi, berarti artinya belum makan gitu ya. Walaupun kita lama dijajah sama Belanda, bukan berarti kita langsung makan hamburger, bener gak? Benar, Bu. Ya. Nah, tapi tetap bahwa utamanya pangan kita yang utama ya ini tetap nasi. Maka orang Indonesia kalau belum makan nasi belum lengkap rasanya. Nah, kalian lihat, perhatikan gambar kedua. Siapa itu, Nak? Presiden Soeharto. Presiden Soeharto. Presiden Soeharto, presiden kedua Indonesia. Lagi ngapain beliau? Angkat padi. Nah, mengangkat padi, berarti lagi panen ya saat itu.
Nah, kira-kira dari gambar kedua ini apa yang bisa kalian sampaikan terkait dengan cerminan kehidupan ekonomi masa Orde Baru? Pada masa itu padi sedang panen dan melimpah. Ya, di zaman Orde Baru panennya melimpah. Oke, Khairunisa. Ini Ibu sambil Bu. tambahin nilai ya. Ya, Ana, silakan Ana. Tadi seperti kata Khairunisa, karena melimpah jadinya bisa menghidupi kebutuhan di negara sendiri. Oke, betul Ana, bagus sekali. Menghidupi kebutuhan yang paling pokok di negara Indonesia. Yang paling pokok apa? Ya makan nasi. Tadi seperti yang disampaikan ya, bahwa yang paling utama adalah makan nasi terlebih dahulu. Nah, ini gambar ketiga nih. Gambar apa nih, Nak? Yang bisa kalian lihat? Traktor. Traktor. Ya, Atalah, silakan Atalah, sampaikan dulu, Nak. Itu traktor, Bu, lagi ngebajak sawah. Petani sedang membajak sawah menggunakan traktor. Oke, betul Atalah. Kira-kira dengan petani membajak sawah menggunakan traktor itu apa yang sudah dialami pada masa Orde Baru? Teknologi cepat. Semakin maju dan efisien, Bu, waktu jadi lebih cepat. Ya, oke, Atala. Teknologinya maju, lebih efektif, dan lebih efisien. Ya, Nak ya. Jadi, pada masa Orde Baru, ternyata swasembada pangan kita yang digambarkan dalam gambar kedua, ini berkembang dengan akhirnya memunculkan teknologi-teknologi baru di mana para petani ini menggunakan traktor untuk membajak sawahnya. Sehingga kehidupan pertanian pada saat itu lebih efektif dan efisien. Kalau sebelumnya kita menggunakan kerbau ya, menggunakan kerbau terus cangkul, itu kan butuh waktu yang sangat lama. Nah, itulah yang terjadi di zaman Orde Baru bahwa adanya perkembangan teknologi. Selain perkembangan teknologi, ada lagi nggak di zaman Orde Baru yang mungkin dampaknya lebih banyak kepada petani? Ada nggak? Kira-kira? Dulu lahan pertanian setahu saya banyak, Bu. Sekarang udah dikit. Nggak dikit banget sih. Nggak sebanyak yang dulu. Karena ada pembangunan. Iya, betul, Atala. Lahan pertanian yang dulunya luas ya. Dan itu juga lahan pertanian menjadikan tempat bagi para petani untuk mencari nafkah. Selain itu juga bahwa pemerintah Indonesia di zaman Orde Baru mendirikan yang namanya koperasi, Nak. Ya, koperasi di desa-desa. Buat apa koperasi itu didirikan? Koperasi itu didirikan agar para petani tidak jauh lagi mencari pupuk. Jadi koperasi itu distok nih pupuk-pupuk untuk para petani, agar petani bisa panen nanti kemudian harinya. Nah, di koperasi-koperasi itulah para petani bisa mengambil pupuk tersebut dan pupuk itu dijadikan salah satu yang paling utama dalam swasembada pangan. Jadi petani nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu nyari sampai dengan ke kota, supaya panennya ini lebih efektif dan efisien. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Nak? Sudah jelas terkait dengan yang pertama ini, gambar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, Ibu lanjutkan. Seperti yang tadi disampaikan bahwa terjadi swasembada pangan atau swasembada beras di zaman masa Orde Baru, di mana kita bisa lihat bahwa swasembada beras ini terjadi di tahun 1968 dan puncaknya ada di tahun 1992. Di mana hasil dari swasembada beras ini meningkat yang tadinya 95,9 kg menjadi 154,0 kg per jiwa. Jadi hampir 2 kali lipatnya ya. Nah, itu membuktikan bahwa di zaman Orde Baru kita tidak membutuhkan impor beras. Ya enggak? Karena di Indonesia sendiri berasnya sudah sangat melimpah. Dan itu terjadi karena ada salah satu kebijakan ekonomi yang dilakukan Presiden Soeharto
mengenai selain pembangunan dari pangan, ada juga dari pembangunan nasional, yakni Repelita, Rencana Pembangunan 5 tahun. Itu Repelita itu sampai dengan akhirnya masa Orde Baru. Atala tadi mau tanya atau bagaimana, Atala? Enggak, Bu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, lalu bagaimana perkembangan ekonomi di zaman Orde Baru? Perkembangan ekonomi di zaman Orde Baru sebenarnya semakin meningkat, apalagi sejak adanya Repelita itu, dan pada Pelita 3 atau pembangunan 5 tahun tahap ketiga, itu ada yang namanya trilogi pembangunan. Apa itu trilogi pembangunan? Trilogi berarti isinya ada 3. Yang pertama, itu mengenai pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, stabilitas nasional. Kalau kalian rasa agak susah untuk mencatat, di screenshot aja ya, Nak ya. Catatnya hal-hal yang penting yang Ibu sampaikan saja. Oke, nah ini keunggulan dari bidang ekonomi pada masa Orde Baru. Bahwa ternyata pada masa Orde Baru, ekonomi kita ini cenderung stabil. Dan pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan. Bahkan kita juga melakukan kerjasama terhadap negara-negara luar untuk menaruh saham di Indonesia dan membantu perekonomian bagi bangsa Indonesia. Lalu untuk sektor industri dan juga migas mengalami peningkatan. Nanti untuk sektor industri terutama penjualan hasil minyak bumi, ini hasilnya untuk membangun sekolah dasar, Inpres, yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Tapi sayangnya keunggulan di bidang ekonomi ini tidak dibarengi dengan kesejahteraan petaninya. Lalu selain itu pemerataan ekonominya. Sayangnya pembangunan-pembangunan di zaman Orde Baru ini hanya difokuskan ke pembangunan kota saja. Paham ya? Sehingga pembangunan di desa ini cenderung agak lambat. Bukan tidak dilakukan, tapi agak lambat. Dan selain itu, lemahnya kualitas pengusaha nasional dibandingkan dengan pengusaha luar negeri, seperti contohnya Tionghoa atau Cina ya, kita nggak usah ragukan lagi para pengusaha Cina. Lalu juga pengusaha Jepang yang mulai masuk ke Indonesia, nanti ada kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Lalu arus modal asing yang sangat besar masuk ke Indonesia. Contohnya tadi Jepang. Indonesia pernah dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Luka itu belum sembuh. Tapi tiba-tiba pemerintahan Orde Baru ini melakukan kerjasama dengan Jepang. Yang hasilnya kerjasama ini menghasilkan produk otomotif. Produk apa itu, Nak? Mobil Kijang. Kijang, Bu. Mobil Kijang, betul. Kijang, kerjasama Indonesia Jepang. Itulah yang disebut dengan mobil Kijang. Mungkin kalian pernah melihat ya mobil Kijang itu, walaupun sekarang sudah agak jarang ditemukan di Jakarta terutama. Dan selanjutnya terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat besar yang terjadi pada masa Orde Baru. Puncaknya itu nanti ada di reformasi tahun 1998. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanya terlebih dahulu terkait dengan ekonomi masa Orde Baru dan kehidupan sosialnya? Paham? Nicholas Chai, paham, Nak? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan memutarkan video terlebih dahulu. Silakan disimak terkait dengan pemerintahan Orde Baru, terutama di bidang sosial serta pendidikan. Kedengeran suaranya ya? Kedengeran, Bu. Keren, Bu. Pada masa Orde Baru, tahun 1996,
terjadi peningkatan GDP per kapita, mulai dari 70 US dollar hingga 1000 US dollar. Selanjutnya yaitu kebutuhan bahan pangan di Indonesia meningkat, di mana terjadinya swasembada pangan, di mana Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Maka kebutuhan pangan pun tercukupi. Terjadi peningkatan keamanan di dalam negeri, sehingga keamanan di Indonesia pun semakin kuat. Selanjutnya, keberhasilan dari pelaksanaan gerakan wajib belajar dan gerakan orang tua asuh. Kemudian, maraknya masyarakat belajar membaca. Dan hal tersebut membuat masyarakat mulai pandai membaca dan mulai menurunkan angka atau tingkat pengangguran di Indonesia. Di dalam masa Orde Baru ini juga terdapat kekurangan di dalamnya, di mana maraknya kasus korupsi, kolusi, dan juga tindakan nepotisme hampir di semua kalangan masyarakat. Dan juga kita ketahui bahwa kasus ini masih terjadi hingga saat ini. Dan lebih bahayanya lagi, kasus ini terus meningkat di setiap tahunnya. Lalu, terjadi pembangunan tidak merata. Terlihat perbedaannya sangat drastis antara pembangunan di kota dan pembangunan di daerah atau di pelosok Indonesia. Kemudian terjadi Sorry, belum selesai ini. Sebentar. Itu saja yang dapat saya sampaikan, seperti yang sudah saya jelaskan dan dapat kita ketahui. Kemudian, terjadi kesenjangan sosial, sangat nampak berbeda jelas yang mana orang kaya dan yang mana orang miskin. Dapat kita ketahui bahwa di masa Orde Baru itu terdapat kelebihan dan kekurangannya itu sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan dan saya contohkan tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, setelah kalian menyimak video tadi, nah apa yang bisa kalian simpulkan yang terjadi dalam video tersebut pada masa Orde Baru? Saya boleh Silakan. coba, Bu. Ya, Khairunisa silakan. Yang lain juga silakan ya nanti. Kelebihannya itu pertama itu GDS dolar itu meningkat. Terus habis itu juga pangan terpenuhi, keamanannya itu baik. Terus habis itu juga adanya yang belajar itu yang GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Terus kekurangannya itu kesenjangan sosial, habis itu apa tadi tuh? KKN, terus habis itu juga kurangnya pemerataan pembangunan. Oke, Khairunisa, terima kasih jawabannya bagus sekali. Mungkin ada yang lain, Nak? Saya, Bu. Ya, Nicholas C. habis itu Nataya ya, Nataya. Kalau dari saya, yang saya dapat kelebihan dari masa Orde Baru itu ada swasembada pangan, yaitu pangan Indonesia tercukupi ataupun bahkan lebih. Terus ada gerakan wajib belajar yang berhasil dijalankan, dan banyak warga negara Indonesia yang tertarik untuk belajar membaca dan tidak buta huruf. Tapi kekurangannya ada maraknya KKN di masyarakat, tidak meratanya pembangunan, dan terjadi kesenjangan sosial yang sangat tampak terlihat jelas. Itu saja, Bu. Oke, Nicholas Chai, bagus sekali untuk jawabannya. Nataya, silakan Nataya. Menurut saya dari video tersebut itu dapat disimpulkan bahwa pada masa Orde Baru itu ada sisi negatif dan positifnya. Kalau misalnya yang positifnya itu adanya pemerataan buta huruf melalui program kejar, ya. Itu bisa membuat para anak-anak di sana lebih
suka membaca, dan juga ada program wajib belajar dan gerakan orang tua asuh. Kalau misalnya sisi negatifnya itu adanya kesenjangan sosial, adanya nepotisme, maraknya korupsi, sama adanya tidak merataan pembangunan infrastruktur. Oke, bagus sekali Nataya untuk jawabannya. Tadi sudah dijawab oleh Khairunisa, Nicholas Chai, dan juga Nataya bahwa di dalam video tersebut ada dampak positif serta dampak negatif bagi pemerintahan Orde Baru bagi Indonesia di kala itu. Dan tentunya terutama kita garis bawahi ada di bidang pendidikan, lalu juga sosial serta ekonominya ya. Oke, Ibu lanjutkan kembali. Ini terkait dengan pendidikan di masa Orde Baru yang berkesinambungan sampai dengan masa sekarang. Ada atau tidak? Nah, ini dijelaskan di beberapa poin yang sudah Ibu sampaikan di slide PowerPoint ini. Yang pertama, itu ada pembangunan SD Impres. Tadi juga sebelumnya Ibu sudah menyampaikan ya, bahwa ada pembangunan SD Impres sebanyak 6.000 sekolah. Dan ini dilakukan pada masa pemerintahan Soeharto. Dan juga pemerintahan Soeharto ini Presiden Soeharto mendapatkan penghargaan Avicenna dari UNESCO. Pembangunannya uangnya dari mana? Tadi juga udah Ibu sampaikan, dari mana tadi? Dari jual apa? Jual migas. Ya, jual hasil minyak. Nah, itulah yang dibuat oleh Presiden Soeharto untuk membangun SD. Kenapa SD dibangun? Karena itu tujuannya ada di dalam program wajib belajar. Bahwa di zaman pemerintahan Soeharto, wajib belajarnya sampai berapa tahun ini? 12 ya, Bu? 12. Zaman Soeharto, nak? Sampai 6 tahun. Minimal 6 tahun. Iya, sampai 6 tahun. Diingat ya, beda ya sama sekarang ya. Kalau Presiden Soeharto itu wajib belajarnya sampai dengan 6 tahun. Artinya sampai dengan lulus SD. Nah, kalau sekarang itu secara nasional sebenarnya 9 tahun sampai dengan lulus SMP. Namun di kota-kota besar, misalnya kayak Jakarta ya, kayak kalian gini kalau misalnya nanti lulus SMA mau nyari kerja ini lebih mudah kalau kalian mendapatkan ijazah SMA. Nah, selain itu ada pemberantasan buta huruf pada zaman pemerintahan Soeharto. Kalau di zaman politik etis, paling enggak orang Indonesia bisa calistung, baca, tulis, hitung. Nah, kalau di zaman Orde Baru ini lebih meningkat lagi. Orang tuanya yang tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung, ini bisa masuk ke dalam program Kejar ini. Lalu ada rehabilitasi ekonomi di awal masa Orde Baru. Yang pertama, diingat nak, dalam TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 ini membahas mengenai perbaikan ekonomi. Bahwa yang paling penting adalah ekonomi Indonesia diperbaiki terlebih dahulu karena peristiwa G30 SPKI. Lalu adanya program Repelita 1 sampai dengan 6 dan revolusi hijau terutama ini untuk pertanian. Terus yang kedua, tadi dalam negeri, nah yang kedua ini dari luar negeri mengenai penundaan pembayaran hutang kepada Prancis dan juga Inggris. Lalu yang terakhir melakukan kerjasama dengan orang bangsa Barat dan juga Jepang yang tadi saya sudah sebutkan, yang akhirnya menghasilkan mobil Kijang itu. Tapi sayangnya zaman Orde Baru, Indonesia tidak melakukan kerjasama dengan Cina ya, karena ada peristiwa G30 SPKI itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan, nak? Sudah paham? Ana paham? Paham, Bu? Paham ya. Ramzi paham ya? Paham, Bu. Oke, nah ini kita lihat sama-sama ada produk wajib belajar zaman Orde Baru dan zaman sekarang. Kira-kira kalau kalian lihat dari keduanya, apa kesinambungan atau kelanjutan dari zaman Orde Baru ke zaman sekarang? Kalau dilihat dari gambar, apa bedanya?
Ya, silakan. Saya mencoba, Bu. Nicholas. Ya. Kalau menurut saya perbedaan atau kesinambungannya itu tetap wajib belajar. Yang pertama, zaman masa Orde Baru itu belajarnya masih secara apa ya? Secara tradisional, kayak masih pakai buku aja gitu. Kalau makin ke sini wajib belajarnya udah dikembangkan seperti terlihat pada gambar, menggunakan teknologi seperti komputer, Bu, untuk memudahkan proses belajar mengajar. Oke, terima kasih Nicholas. Jawabannya real sekali ya, bisa terlihat bahwa di zaman Orde Baru, tapi lebih realnya itu zaman Orde Baru didatengin langsung sama Presiden tuh, Nak. Sama Soeharto ya. Mungkin saat itu Iya, Bu, lagi... iya, Iya, tuh. Karena saat itu mungkin Soeharto lagi mensidak sekolah tersebut ya. Kalau di zaman sekarang sudah menggunakan teknologi. Ada lagi nggak yang lain yang kalian lihat nih dari gambar ini? Secara ya silakan. Coba menjawab. Jadi Ya, pada masa berkelanjutan, karena pada masa Orde Baru itu mereka belajar wajib belajarnya itu yang pertama dia tuh 6 tahun, sedangkan sekarang tuh bisa sampai 12 tahun atau enggak 9 tahun, Bu. Terus juga sama yang dibilang seperti Nicholas tadi, tadinya tuh mereka hanya mungkin hanya menggunakan buku, sekarang lebih canggih dengan menggunakan komputer seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Alika. Betul sekali bahwa dulu wajib belajarnya hanya sampai dengan SD gitu ya. Walaupun kalian kalau mau SMP ataupun SMA tidak ada yang melarang ya. Tapi kan memang pada saat masa Orde Baru ini terkait dengan keuangan juga. Kenapa? Karena memang kalau di zaman Orde Baru kita ini belum gratis sekolahnya. Nggak seperti sekarang ya. Apalagi di Jakarta, kalian sudah bisa merasakan yang namanya pendidikan gratis. Nah, seperti sekarang ini, kalian termasuk salah satu program yang berkelanjutan dari zaman Orde Baru. Bahwa program pendidikan di zaman Orde Baru yang tadinya hanya sampai dengan SD, nah sekarang sampai dengan SMP, bahkan SMA. Terutama di Jakarta, sekolah juga sudah gratis, kalian bisa menikmati beragam fasilitas yang ada di sekolah, walaupun sekarang belum bisa ya, karena masih pandemi. Dan mungkin kalian tidak bisa sempat merasakan, karena sebentar lagi kalian juga akan lulus SMA ya. Oke, setelah ini kita akan pembagian kelompok kembali, dilihat baik-baik pembagian kelompoknya, Nak, kelompok 1, 2, dan 3, nama-nama teman-temannya yang sekelompok. Kelompok 1 ini ada Bima sampai dengan Raffi, kelompok 2 Devina sampai Nicholas, lalu kelompok 3 Calvin sampai dengan Balkis. Nah, tugas kalian apa? Yang pertama, ini mengenai kesuksesan swasembada pangan, lalu dampaknya bagi kehidupan sosial para petani. Ada tidak? Lalu bagaimana kehidupan sosial petani di kala itu setelah adanya swasembada pangan ini? Kelompok 2 ini mengenai bidang pendidikan, yang tadi juga sudah disampaikan, bidang pendidikan yang berkesinambungan dengan pendidikan Indonesia sampai dengan sekarang. Dan yang ketiga mengenai rehabilitasi ekonomi Indonesia di masa awal Orde Baru. Seperti biasa, saya sudah memberikan LKPD-nya. Silahkan kalian kerjakan LKPD-nya. Ini petunjuk dalam pengerjaan diskusinya, Nak. Kalian nanti akan di breakout room, lalu akan kalian kerjakan di room tersebut selama 10 menit. 10 menit itu nanti kalian akan kelempar kembali ke room utama, dan diskusi kelompoknya berakhir. Kalian akan presentasi. Presentasinya ini Ibu batasi hanya 5 menit. Diingat ya, presentasinya hanya 5 menit, dan kalian bisa menggunakan data-data seperti e-modul yang sudah Ibu sampaikan, lalu buku bacaan kalian, internet, dan lain sebagainya. Silahkan kalian ke kelompoknya, dan juga silahkan diskusikan lebih lanjut, dan jangan lupa untuk kesimpulannya di akhir nanti. Oke, Nak? Siap? Siap, Bu. Oke, siap ya. Kalau siap, Ibu akan breakout room terlebih dahulu. Silakan kalian pilih kelompok kalian masing-masing seperti biasa. 3 kelompok selama 10 menit. Suzuki gua kan Ibu mulai ya.
Ibu Ada open asli. orum. Pak. Silakan dipilih, Nak. Memang terus yang sih. Ini. Oke. Ya. Oke, masuk ke kelompok masing-masing semuanya. Arya bisa masuk kelompoknya, Nak? Bisa, Arya? Oke, bisa. Silakan join. Logistik atau yang berfungsi sebagai pengatur kebijakan, harga dasar, dan kebijakan stok beras. Fokus pemerintah Orde Baru terhadap pembangunan pertanian telah berhasil mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berswasembada beras pada 1984. Kak, tunggu dulu deh, Cak. Iya, Saya mau baiklah, nanya Nisa. dong, Bu. Bu, Ya, Lika, silakan mau nanya apa, Nak? Ibu, itu dampaknya kita kepada petaninya kan, Bu, bukan kayak dampak program swasembada ini, Bu. Kita dampaknya kayak ke petaninya gitu, Bu. Sebentar, dampak bagi kehidupan sosial petaninya. Tadi kan Ibu udah beberapa yang Ibu jelasin tuh, misalnya kayak didirikannya koperasi, itu kan buat petaninya juga kan. Terus adanya pupuk ya kan untuk pertanian. Lalu setelah itu kira-kira nih dari swasembada pangan, petaninya makin makmur atau gimana? Itu yang harus kalian cari tahu juga. Kira-kira diimbangi nggak dengan kesejahteraan si petaninya itu? Tidak, Bu. Masih belum, Bu. Belum kan? Karena setelah swasembada pangan ini, si petani ini justru malah mencari lapangan pekerjaan baru. Nah, itu kan tanda tanya, kenapa mereka mencari lapangan pekerjaan baru? Ya, oke? Udah ya, Alika? Paham? Iya, Bu, paham. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Jelas ya? Ya, Bu. Cukup, Bu. Jelas. Oke, Ibu ke room 2 ya. Semangat. Halo kelompok 2. Halo, Ibu. Ada yang mau ditanyakan nggak dari kelompok kalian? Kalau tadi kelompok 1 kan nanyain mengenai dampaknya itu lebih kemana. Nah, kalau kelompok 2 ada yang mau ditanyain nggak? Bu, yang dimaksud kayak apa? Yang berkesinambungan itu yang maksudnya yang kayak tadi Ibu tanyain. Iya, kan kalau kalian kelas 10 kan pernah belajar sejarah berkesinambungan dan berkelanjutan kan. Nah, kira-kira dari zaman Orde Baru itu ada nggak jejak sejarahnya yang masih kita pakai sampai dengan sekarang? Gitu. Kalau ada, apa saja program pendidikan di zaman Orde Baru yang jejaknya itu masih kita pakai sampai dengan sekarang dan mungkin mengalami perubahan. Perubahannya ini lebih maju ya, bukan lebih mundur ya, tapi lebih maju gitu. Oke, Nicholas dan teman-temannya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ibu, saya Oke, kelompok 3 bagaimana? Ada kendala, Nak? sejauh ini belum, Bu.
Belum, atau ada yang mau ditanyakan karena tadi kelompok 2, kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materinya. Kelompok 3 ini kan mengenai rehabilitasi awal ya. Masa Orde Baru, di mana ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri. Ya kan? Yang dalam negerinya itu apa saja nih rehabilitasi awalnya? Nggak perlu panjang lebar, tapi kira-kira kebijakan awal pemerintahan Orde Baru ini apa sih untuk melakukan perbaikan di bidang ekonomi? Nah, itu yang harus kalian cari tahu. Terus juga selain itu terkait dengan rehabilitasi awal yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada luar negeri. Apa sih kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto? Begitu, Nak. Paham? Ibu, saya mau nanya. Iya, Jadi, Ca. tadi itu Najwa nanya, Iya. kan Repolita 6 itu kan 1994. Nah, saya kalau ditambah 5 tahun lagi itu berarti 1999. Ya, betul. Nah, itu berakhirnya gara-gara reformasi bukan? 1998. Jadi belum selesai gitu. Iya, Bu. Benar gak, Bu? Betul. Ya, oke. Dari 1994 sampai tidak selesai gitu, Bu. Iya, tidak selesai. Harusnya sampai 99 ya. Malah untuk jangka panjangnya itu di tahun 2020-an ini harusnya selesai, seharusnya. Tapi kan ternyata Orde Baru tidak sepanjang itu ya. Jadi memang ada beberapa permasalahan ekonomi yang tidak diselesaikan zaman Orde Baru. Terus juga selain itu, diingat kesimpulannya dan pelitanya jangan panjang-panjang untuk ngejelasin, Nak ya. Soalnya cuma 5 menit presentasinya. Oke? 40 detik lagi tuh malah mau masuk ke room utama. Oke, Ibu tinggal ya. Ya, Bu. Ya. Terus Najwa tolong tambahin ini yang anggaran berimbang blend budget, terus habis itu meningkatkan produksi dan distribusi, habis itu Tadi kelompok 2 ada yang panggil Ibu siapa ya? Ibu keburu keluar tadi dari kelompok 2. Nataya tadi siapa Nataya yang manggil Ibu? Saya, Bu. Oh, Devina. Kenapa, Dev? Mau tanya apa, Dev? Enggak, Bu. Tadi mau nanya kesimpulannya itu dibacainnya setelah menjawab pertanyaan ya, Bu? Iya, setelah jawab pertanyaan baru kesimpulan. Kayak kemarin. Ya, Dev. Iya, Bu. Makasih. Oke, sama-sama. Sudah kembalikah semuanya? Kayaknya belum semua nih. Nah, iya. Baru pada muncul semua. Puji, kelompok 1 udah tahu ya siapa yang presentasi ya, Puji ya? Iya, Bu, saya yang presentasi. Oke, nanti langsung saja siapa yang mau share screen, silahkan di-share screen. Iya, Arya, tidak apa-apa. Arya mic-nya lagi rusak, kita doakan semoga mic-nya kembali menyala. Soalnya handphonenya entah kenapa dia. Ya, Alika lagi di Cina, Alika. Habis nonton Jepang itu. Di Jepang, Bu, saya. Oh, di Jepang, saya lihatnya Cina. Gunung Fujinya. Oh iya, betul. Waduh. Saya di rumah, Bu. Saya juga di rumah. Cuma efeknya aja di belakang, nggak bisa saya apa-apain. Kalau saya pakai background, muka saya yang kelihatan cuma mata sama bibir doang. Oke, sudah kembali semuanya ya, Naya. Tolong dinyalakan kameranya kembali, Nak. Silakan dinyalakan kameranya. Yo, yang tidak terkendala, silakan nyalakan kameranya. Oke, sudah selesai semuanya, tidak ada kendala, dan semuanya selesai ya. Oke, kalau sudah selesai, seperti biasa, Ibu akan meminta kalian untuk presentasi, tapi presentasi kali ini dimulai dari kelompok 3. Kelompok 3 dipersilahkan share screen. Siapa yang mau share screen? Najwa. Siapa Najwa? Bukan Eja. Najwa. Gimana sih?
Ayo silakan cepat. Nah, Saya Bu yang jelasin Bu. oke silakan Asyirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Shirin Nurtami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 3 itu beranggota ada Calvin Glenn, Gracia Johanna, Najwa Ardelia Sari, Khairunisa, Atala, Diva Saskia, Elma Rahel, terus Asyira, saya sendiri, dan Balkis. Rehabilitas ekonomi dalam negeri masa awal Orde Baru itu menghentikan proses kemerosotan ekonomi dan membina landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke arah yang wajar. Dalam mengembangkan tugas utama tersebut, berbagai kebijakan telah diambil sebagaimana tertuang dalam program jangka pendek berdasarkan TAP MPRS nomor 22 MPRS tahun 1966 itu ada 3. Yang pertama ada program penyelamatan ekonomi, kedua itu ada program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, ketiga itu ada program pembangunan ekonomi. Program pembangunan jangka panjang pertama di bidang ekonomi ini bertujuan untuk terpenuhi kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang. Terus juga di sini ada upaya mewujudkan program-program tersebut paket Oktober 1966 itu ada kebijakan dikontrol merombak sistem komando menjadi mekanisme pasar. Terus juga ada disiplin fiskal dan anggaran berimbang. Ketiga ada kebijakan moneter sebagai pengendali uang beredar. Ketiga itu ada memulihkan neraca pembayaran. Terus juga di dalam negeri itu pemerataan itu diaplikasikan melalui 8 jalur pemerataan, yaitu ada pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok. Kedua itu ada pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ketiga itu ada pemerataan pembagian pendapat. Dan seterusnya bisa dilihat, Bu, maaf saya nggak bisa nyebut satu-satu karena waktunya sangat singkat. Iya, betul. Selanjutnya itu rencana pembangunan 5 tahun Replita. Rencana ini kebijakan pada Orde Baru dalam bidang ekonomi yang dimulai pada tahun 1969 sampai 1994. Itu ada Pelita 1 yang dimulai dari 1 April 1969 sampai 31 April 1974 yang sasarannya pangan sandang, papan perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani. Kedua itu ada Pelita kedua yang dimulai dari 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979 yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Yang ketiga itu ada Pelita 3 dari 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada ajas pemerintah. Yang keempat itu ada Pelita keempat, yaitu dari 1 April 1984 sampai 31 April 1989 itu meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Kelima itu ada Pelita 5 dari 1 April 1989 sampai 31 April 1994 itu menintik beratkan pada seekor pertanian untuk menetapkan swapada pangan. Ke-6 itu ada Pelita ke-6 yang dimulai pada tahun 1994 sampai pembangunan berfokus pada sektor perekonomian. Yang kedua itu ada anggaran berimbang. Dan maaf nggak saya Syirah. Ketiga itu ada meningkatkan produksi. Keempat itu ada pemberantasan korupsi dan penyelundupan. Najwa tolong naikin ke atas lagi untuk saya ngejelasin rehabilitas ekonomi di Indonesia luar. Di situ Orde Baru dalam rentang waktu 32 tahun memberikan pengaruh besar terhadap ekonomi. Ekonomi pada baru sangat bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi Orde Lama, yaitu ada pelunasan hutang luar negeri pada pemerintahan Orde Baru untuk menanggulangan masalah utang luar negeri tersebut, berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasi ke Paris. Terus kedua itu ada UU penanaman modal asing atau UU PMA, itu
pada 10 Januari 1967 pemerintahan Orde Baru memberlakukan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing PMA. Yang ketiga itu ada Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI. Upayanya untuk diplomasi ekonomi ke negara-negara barat dan Jepang itu tidak hanya berhasil mengatur perjadwalan kembali pembayaran hutang negara dan swasta yang jatuh tempo. Sampai situ saja Bu, apa sudah jelas? Soalnya saya nggak bisa lebih lama. Asyira, tenang, rileks. Hirup nafas dalam-dalam, keluarkan ya. Oke, Asyira, terima kasih sudah menyampaikan materi terkait dengan rehabilitasi awal ekonomi masa Orde Baru di dalam dan juga luar negeri. Untuk kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan, Nak? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ibu, saya ingin bertanya. Ya, Suci. Silakan, Suci. Apa tujuan Repelita yang dilakukan selama 5 tahun? Oke, pertanyaan untuk kelompok 3 dari kelompok 2 perwakilannya Suci, yakni apa program Repelita yang selama 5 tahun itu, Nak? Silakan dijawab. Ibu, saya mau jawab, boleh? Ya, silakan Diva. Oke, jadi tadi kan pertanyaannya dari Suci itu tujuan Repelita dilakukan selama 5 tahun ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengetahui perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Nah, selain ekonomi itu ada perkembangan sandang dan pangan selama 5 tahun berjalan itu, dan juga dapat terwujudnya swasembada pangan nasional pada tahun 1984. Itu saja. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Diva. Suci, sudah jelas, Nak? Sudah, Bu. Makasih. Ya, oke. Untuk pertanyaan Suci, tujuan dari Repelita sendiri sebenarnya sudah dijawab oleh Diva dan mungkin tadi kelompok 3 sudah menjawab secara keseluruhan bahwa Repelita ini sebuah program ekonomi yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, ini dilakukan untuk perbaikan ekonomi Indonesia, baik dalam ataupun luar negeri. Namun, lebih dititik beratkan untuk pemulihan ekonomi di dalam Indonesianya itu sendiri, terutama kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dan kenapa dibuat secara 5 tahun? Karena program tersebut dalam 5 tahun harus sudah selesai. Lalu 5 tahun berikutnya harus ada program yang baru lagi dan harus selesai. Begitu seterusnya sampai dengan berakhirnya program Repelita ini. Namun tadi untuk Repelita yang terakhir, ya Repelita 6, ini tidak selesai karena memang adanya peristiwa reformasi 1998. Ya, oke? Baik, untuk kelompok 3 tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan kesimpulannya, Nak. Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Ibu. Ya, silakan Elma. Baik, kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah laju inflasi pada masa Orde Baru berhasil ditekan hingga menurun sampai 80% dengan kebijakan rehabilitasi ekonomi. Sehingga rencana pembangunan 5 tahun dapat dilaksanakan. Adapun juga usaha diplomasi ekonomi dengan luar negeri yang turut membantu Indonesia dalam memulihkan ekonomi. Sekian, Ibu. Oke, terima kasih Elma dan kelompok 3 kita berikan aplaus. Oke. Silakan Najwa di stop dulu share screen-nya. Nah, tadi sudah dibahas mengenai rehabilitasi awal ekonomi Indonesia. Kira-kira berhasil tidak nih pembangunan ekonomi Indonesia di masa Orde Baru? Maka untuk jawab pertanyaan tersebut, kita persilakan kelompok 1 untuk share screen dan presentasi. Silakan kelompok 1. Ayo, siapa yang mau share screen kelompok 1? Alika, share screen, Kak.
Alika kemana, Alika? Kayak lagi bermasalah, Bu, jaringannya bentar lagi dia masuk lagi. Oh, Alika bermasalah. Nah, karena Alika bermasalah, jadi kita langsung ke kelompok 2 dulu. Jadi kelompok 1 belakangan ya. Ya, oke. Nanti pertanyaan Ibu jangan lupa dijawab oleh kelompok 1. Diingat-ingat pertanyaan Ibu. Silakan kelompok 2 yang mau share screen siapa? Saya, Bu. Ya, Devina. Silakan, Dev. Baik, saya mulai presentasinya ya, Bu. Ya, silakan Amel. Selamat siang, Bu Fitri. Selamat siang, teman-teman semua. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai program pendidikan pada masa Orde Baru dan program pendidikan pada masa sekarang. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri. Oh, nggak usah ya, Bu, lanjut aja. Langsung. Oke. Langsung aja. Jadi hasil diskusi yang kelompok saya dapatkan yaitu program pendidikan pada masa Orde Baru ada satu pembangunan SD Impres atau instruksi presiden sebanyak 6.000 sekolah. Adanya Impres ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat dan Presiden Soeharto mendapatkan penghargaan Avicenna dari UNESCO. Penyebab utama didirikannya SD Impres dan mengangkat guru serta mencetak buku pelajaran adalah karena harga minyak tanah yang melonjak naik pada masa Baru yang membengkak. Lalu yang kedua, ajar. Pemerintah Orde Baru mencanangkan penuntusan buta huruf pada 16 Agustus 1978. Kajar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang berusia 10-45 tahun, di mana pembimbing setiap kelompok adalah masyarakat yang tidak buta huruf. Lalu yang ketiga, ada program wajib belajar untuk memberi kesempatan kepada seluruh anak Indonesia dalam menikmati pendidikan dasar. Wajib belajar merupakan salah satu program pendidikan pemerintahan Orde Baru yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 1984. Lalu yang keempat, ada gerakan orang tua asuh yang bertujuan untuk menjaga agar anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar sebagai landasan meraih masa depan yang lebih baik. Lalu pada program pendidikan masa kini, yang pertama ada program wajib belajar 12 tahun di ibu kota, lalu 9 tahun di daerah. Yang kedua, ada pemberantasan buta huruf masih dilakukan hingga saat ini, namun semakin meningkat atau bertambah, di mana siswa diminta untuk selalu ada bantuan kuota pada internet untuk siswa yang belajar daring atau pembelajaran jarak jauh. Yang Amel, suaranya terputus-putus. Lalu yang keenam ada digital. Masih putus-putus, Ibu. Sudah tidak, silakan coba dilanjutkan. Oke, yang keenam ada digitalisasi sekolah adalah program kemerdekaan untuk di daerah manapun mendapatkan akses konten-konten kurikulum yang baik, mendapatkan akses ke konten pengajaran, ada akses pelatihan dan akses kepada data dan juga berbagai macam bantuan melalui digital. Lalu yang terakhir ada menganggarkan dana triliun yang akan membantu transformasi perguruan tinggi menjadi universitas yang lebih otonom dan akuntabel. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang ingin bertanya. Oke, terima kasih Amel untuk presentasinya. Walaupun tadi agak putus-putus, namun yang lainnya mendengarkan dengan baik ya, Nak? Ada yang ini ya, materi intinya masuk ya? Oke,
Kalau sudah, dipersilahkan untuk kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 2 terkait dengan pendidikan nih. Silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Anissa dari kelompok 1. Silakan, Anissa. Mengapa kebijakan mengenai program wajib belajar masa Orde Baru terus ditingkatkan, mulai dari 6 tahun, 9 tahun, hingga 12 tahun? Oke, sudah Anissa pertanyaannya itu aja? Iya, Bu, sudah. Ya. Nicholas, kenapa Nicholas? Mau jawab? Nicholas mau jawab, Nak? Untuk pertanyaan dari Anissa? Saya Bu, Belia Rosa, Bu. Oh iya, Belia. Silakan Belia. Tapi pertanyaannya jelas ya, Belia ya, untuk Iya, Bu. kelompok 2. Oke, Belia. Silakan, Belia. Karena seiring berjalannya waktu, pendidikan akan mengalami kemajuan. Apalagi teknologi terus berkembang, tentu itu juga mempengaruhi bidang pendidikan. Dilihat dari terus berubahnya kurikulum pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, yaitu kurikulum 1947, dan saat ini kurikulum yang diterapkan yaitu kurikulum 2013 atau 2013 revisi. Jadi mengenai wajib belajar yang terus ditingkatkan itu bertujuan untuk memberi pelayanan pendidikan seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia agar mempunyai sumber daya manusia yang tinggi. Selain itu, sebagai solusi mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kemampuan generasi muda untuk bersaing secara global. Seperti yang sudah dijelaskan Bu Fitri, ketika seseorang mempunyai ijazah SMA, itu akan lebih mudah melamar pekerjaan. Semakin tinggi jenjang pendidikan kita, semakin mudahnya untuk mendapat pekerjaan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Belia Rosa. Seperti yang tadi sudah dijawab oleh kelompok 2 mengenai pertanyaan kenapa sih harus ada jenjang dalam program wajib belajar yang sampai dengan sekarang justru program wajib belajarnya ini semakin lama semakin lama untuk wajib belajarnya ya. Sekarang sudah 9 sampai dengan 12 tahun. Nah, itu sudah dijawab dengan baik oleh Belia Rosa bahwa ada perkembangan kurikulum di dalamnya, ditambah lagi kita tidak memungkiri yang namanya perkembangan teknologi, lalu serta perkembangan dunia yang membuat bahwa Indonesia juga tidak boleh ketinggalan dari bangsa yang lain. Kalau semakin kita tertinggal, nanti sayangnya pemuda-pemudi Indonesia ini tidak bisa bersaing dengan pemuda-pemudi luar negeri gitu ya. Apalagi kalian nih calon pemimpin bangsa di tahun 2045 nanti, amin. Ya, jadi pendidikan kalian kalau bisa setinggi mungkin, Nak. Ya, kalian nanti lulus SMA, lalu akan ke S1, S2, S3, bahkan jadi profesor. Nah, nanti Ibu tinggal lihat aja, itu dulu murid saya. Oke? Oke ya, nanti kalau udah sukses silakan hubungi Ibu. Oke, kalau sudah selesai silakan kelompok 2 ini berikan kesimpulannya, Nak. Saya, Bu, kesimpulan. Ya, Ana, dipersilakan. Oke, kesimpulannya yaitu pada era Orde Baru, sistem pendidikan di Indonesia sangat maju karena adanya program pendidikan yang dijalankan oleh Ketua Presiden kedua Indonesia yakni Soeharto. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam bidang pendidikan pada masa Orde Baru, yaitu pembangunan sekolah dasar impres, kedua program wajib belajar, dan pembentukan kelompok pelajar atau kelompok kejar. Nah, semuanya ini bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan perkotaan, dengan penduduk berpenghasilan rendah. Dapat disimpulkan juga bahwa sejarah pendidikan di Indonesia memiliki cerita yang menarik masa ke masanya. Sejarah pendidikan di Indonesia ini di masa lampau hingga sekarang memberikan kita gambaran bahwa dalam bentuk apapun pendidikan itu tetaplah penting untuk membentuk karakter pribadi kita. Walaupun sistem penerapannya berbeda-beda, tetapi pendidikan memiliki kesamaan tujuan. Setiap masa wajib mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan bangsa di masa itu dan mampu menjawab tantangan di masa mendatang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus sekali untuk kelompok 2 presentasi, tanya jawabnya dan juga kesimpulannya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, sekarang yang terakhir kelompok 1, kelompok yang ditunggu-tunggu untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi nih terkait dengan ekonomi Indonesia. Kelompok 1 sudah siap yang mau presentasi? Siapa tadi? Alika? Sudah siap, Nak?
Kelompok 1, Puji, Raffi, gimana? Saya izin share screen sekarang ya, Bu. Ya, silakan Alika. Ya, Ayah silakan dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 1, Puji Astuti, ingin memaparkan hasil diskusi kami. Swasembada pangan masa Orde Baru. Swasembada pangan menjadi isu yang sangat penting dalam masa Orde Baru karena ia merupakan prestasi di masa itu. Sejak tahun 1968 sampai dengan 1992, produksi padi sangat meningkat dan prestasi yang besar khususnya di sektor pertanian telah mengubah posisi Indonesia dari negara pengimpor beras terbesar di dunia dalam tahun 1970-an menjadi negara yang mencapai swasembada sejak tahun 1984. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil swasembada beras dengan angka produksi sebanyak 25,8 ton. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, pada tahun 1985. Satu strategi yang digagas Presiden Soeharto untuk memajukan sektor pertanian kala itu adalah revolusi hijau, yakni cara bercocok tanam dari tradisional berubah ke cara modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kenyataan bahwa swasembada pangan yang tercapai pada tahun itu juga selama 5 tahun terakhir sampai dengan tahun terakhir Repelita 5 tetap dapat dipertahankan. Swasembada beras atau pangan adalah salah satu kebijakan pemerintah Orde Baru dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. Swasembada beras didasarkan pada pemikiran tercapainya kebutuhan pangan penduduk yang menjadi syarat utama kestabilan ekonomi dan menjadi syarat utama dan politik. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan teknologi pertanian dengan memberikan penyuluhan kepada petani dan mendirikan pabrik pupuk agar hasil panen dapat melimpah. Pemerintah Orde Baru juga memberikan kepastian pemasaran hasil produksi pertanian melalui Badan Urusan Logistik yang berfungsi sebagai pengatur kebijakan harga dasar dan kebijakan stok beras. Fokus pemerintah Orde Baru terhadap pembangunan pertanian telah berhasil mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berswasembada beras pada tahun 1984 dan mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dampak bagi kehidupan sosial petani. Dampak positif yang pertama, petani akan lebih mudah dan cepat dalam mengolah lahan mereka. Yang kedua, hasil yang diperoleh oleh petani lebih beragam produk dan lebih berlimpah. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas sehingga terjadi efisiensi. Dampak negatifnya itu adalah implikasi modernisasi terhadap kehidupan sosial petani pedesaan. Yang kedua, ada perubahan sosial dalam kehidupan petani pedesaan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ingin bertanya? Oke, terima kasih kelompok 1. Pertanyaannya, presentasinya jadi pertanyaan kan tuh saya. Oke, presentasinya tadi kira-kira yang pertanyaan Ibu bisa dijawab nggak tuh? Untuk kehidupan ekonomi Indonesia di masa Orde Baru itu benar-benar diperbaiki secara keseluruhan atau tidak, Nak? Kelompok 1. Atau mungkin yang lain yang tadi juga sudah menyimak kelompok 1. Kira-kira apakah terjadi perbaikan? Bisa dijawab?
Tadi Ibu juga udah menyampaikan loh di presentasi Ibu. Kayaknya belum semuanya terjadi perbaikan, Bu. Petaninya belum tersejahterakan, Bu. Oke, betul Puji, Nicholas, petani belum tersejahterakan secara menyeluruh seperti yang tadi juga Ibu bilang kan, bahwa para petani pun juga banyak yang mencari pekerjaan baru, benar nggak? Ya, itu berarti ada salah satu dampak bahwa petani tidak disejahterakan kehidupan sosialnya, walaupun swasembadanya memang sangat meningkat, begitu ya Nak? Oke, untuk kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Saya mau nanya, Bu. Iya, Khairunisa, silakan. Pada masa Orde Baru, Indonesia itu mencapai swasembada beras. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mencapai keberhasilan tersebut? Oke, terima kasih Khairunisa pertanyaannya. Silakan yang mau jawab kelompok 1. Saya ingin menjawab, Bu. Iya, Alika, silakan. Jadi pemerintah Orde Baru dalam mencapai keberhasilannya tersebut itu dengan melakukan pembangunan di bidang pertanian yang dimulai sejak Pelita 1, yaitu 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menekankan pembangunan pada bidang pangan dan infrastruktur. Pembangunan dilakukan dengan revolusi hijau, yaitu dengan penggunaan pupuk buatan, irigasi, dan penggunaan varietas bibit unggul. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Alika jawabannya. Silahkan untuk di-share screen-nya dimatikan, Alika. Tadi jaringan ya, Alika ya, terkendala ya? Oh iya, untuk kesimpulannya terlebih dahulu. Kelompok 1, silakan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu swasembada pangan merupakan kemampuan untuk mengadakan sendiri kebutuhan pangan masyarakat dengan melakukan realisasi dan konsistensi kebijakan tersebut. Kebijakan mengenai swasembada pangan ini memang menjadi kebijakan utama pada masa pemerintahan Orde Baru. Hal ini terlihat dari kebijakan pembangunan 5 tahun yang bertumpu pada sektor pertanian. Berbeda dengan kebijakan-kebijakan tentang pangan pada periode sebelumnya. Kebijakan swasembada beras yang digulirkan oleh pemerintahan Orde Baru bisa dikatakan menjulang sukses yang luar biasa. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita berikan aplaus nah untuk kelompok 1. Ya, kalian semua hebat sudah melakukan presentasi dari kelompok 1, 2, dan juga 3, walaupun tadi ada terkendala terkait dengan koneksi ya, tapi semuanya sudah bisa diatasi oleh kalian masing-masing. Oke, Nak. Ibu review terlebih dahulu terkait dengan materi kita mengenai sosial, juga pendidikan, dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan juga bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru terjadi swasembada pangan yang paling pokok di dalam repelita dan di dalam pelita tersebut. Nah, kenapa swasembada pangan itu harus dilakukan? Karena hal tersebut terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Itu harus dipenuhi. Selain itu, kita kaya akan sumber daya alam. Maka buat apa sumber daya alam kita harus mengambil dari luar negeri? Namun sayangnya, karena adanya kebijakan-kebijakan ekonomi seperti masuknya modal asing, tapi sayangnya kita tidak bisa mengendalikan arus modal asing yang masuk ke Indonesia. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hutang Indonesia semakin banyak. Ditambah lagi kita juga harus ingat, Presiden Soeharto ini dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Yang artinya pada masa pemerintahan Soeharto, selama berapa tahun itu Soeharto memimpin, Nak? 36 tahun atau 31 tahun? 32 tahun. 32 tahun dari tahun 66 sampai dengan 98. Artinya selama itu nggak mungkin dong Presiden Soeharto tidak melakukan apa-apa, benar nggak?
itulah kenapa beliau juga dijuluki sebagai Bapak Pembangunan, karena selama 32 tahun itu, selain membangun ekonomi, beliau juga membangun pembangunan baik itu di kota ataupun di desa, walaupun tidak merata. Dan juga diperhatikan di bidang pendidikannya, ada kejar, ada wajib belajar, ada juga program sosial seperti KB, keluarga berencana ya, terus puskesmas. Nah, sekarang jadi tempat kita untuk berobat, terutama yang memiliki BPJS nih supaya gratis ya, itu silahkan ke puskesmas kalau mau berobat. Nah, itulah yang kita rasakan sampai dengan sekarang dampak-dampak dari Orde Baru tersebut. Oke, sudah paham terkait dengan kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan juga pendidikan nih, dari yang kemarin sampai dengan sekarang, Nak? Masa Orde Baru sudah jelas, Nak? Sudah dicatat semuanya ya, hal-hal yang pentingnya ya. Nah, itu jadi bekal kalian untuk nanti pas di tanggal 24 November. Kalau sejarah Indonesia, Ibu lihat jadwalnya di hari Senin ya, jam kedua. Nah, nanti kisi-kisinya Ibu berikan kepada kalian supaya kalian bisa menjalankan pas dengan baik. Oke, karena kita sudah di akhir pembelajaran, nih, Ibu minta kalian untuk melakukan evaluasi sejauh mana sih kalian memahami materi di hari ini. Silakan kalian klik link yang sudah Ibu berikan di chat Zoom. Ya, itu terkait dengan evaluasi kita di hari ini. Nah, ini sudah pada bergabung. Nih yang baru bergabung. Amel, Khairunis. Ibu izin off cam ya? Ya, silakan Diva. Takutnya ada kendala nanti kalau nggak off cam. Nah, ini sudah pada bergabung. Soalnya hanya ada 6 soal, Nak. Waktunya 10 menit. Ini sudah Ibu waktuin nih. Nanti dia hitung mundur. Otomatis kalian kalau sudah lewat dari 10 menit tidak bisa mengerjakan kembali. Oke, sudah semua ya? Kalau sudah semua, Ibu mulai. Dimulai dari sekarang. Oke, dipersilakan, Nak, mengerjakan. Ada Puji, ada Diva, Khairunisa. Oke, masih bisa mengerjakan ya. Dipersilahkan. Nah, ini masih Ashira ini yang memimpin. Maaf saya nge-lag. Ya, Diva koneksi lagi ya, Nak. Iya, apa di aja di remote. Nanti kalau nggak bisa habis ini keputusan ya, Diva ya. Tapi itu masih bisa bergerak kok, Diva. Ashira hampir sempurna nih dikit nih. Ya, Ashira menempati posisi pertama. Disusul dengan Firda. Firda sudah sembuh, tapi lebih on fire nih Firda. Khairunisa, ayo Khairunisa. 4 Saya udah, Bu. Udah selesai. Amel, nomor 4. Lalu ada Anissa. Puji. Ana. Kolaskai, Hilda, lalu Belia masuk, Alika, Atifa,
Kayaknya Diva masih kendala nih Diva. Atalah Arya. Arya lagi silent ya, karena mic-nya lagi terkendala dia. Nataya, Raffi, Najwa, Elma, Ramzi, Devina, Suci, Calvin. Oke, udah semua, udah pada masuk semua. Tinggal kita tunggu hasil akhirnya. Nicholas C sudah selesai ya. Salah satu ya, Nick? Ya, Bu, salah satu. Oke, tidak apa-apa. Firda udah selesai, Firda? Firda masih mengerjakan kayaknya. Kok background ininya kok Squid Game sih, Bu? Ganti dong. Biar kalian ada kayak, wah, takut melangkah gitu. Kalau melangkahnya salah kan langsung ditembak. Ya kan? Kayak Squid Game. Kenapa nggak pas yang di ituan kaca, Bu? Kan lebih serem, Bu. Nanti Ibu bikin sendiri ya di kaca ya. Iya, Bu. Salah kaca dikit langsung. Ibu. Atau nanti Ibu bikin yang Hellbound ya, Hellbound yang terbaru nih di Netflix. Nah, ini Diva udah selesai, udah bisa nih Diva. Udah Ibu, tapi ulang Bu. Ya, tidak apa-apa. Yang penting bisa Diva. Ini Ramzi naik ke atas, Ramzi melewati teman-teman yang lain. Arya juga naik. Oke, masih ada pergeseran. Siapa boneka Squid Game ini? Siapa namanya? Yang boneka ini? Ica, Bu. Siapa Ica? Bukan, Bu, saya belum kenalan, Bu. Nanti kalau saya kenalan, saya ditembak jadi orang, Bu. Terima dong. Bisa aja, Kak. Oke. Ibu saya ngeles tapi udah selesai. Oke, Ana sudah selesai. Ana dapat berapa, Ana? 83, Bu. Salah satu ya, Ana ya? Iya, Bu. Oke, sudah selesai semua, Nak? Sudah semua, kayaknya ini udah nggak ada pergerakan lagi. Kalau sudah selesai semua, biar Ibu akhiri. Games-nya. Oke, sudah tidak ada pergerakan, sudah selesai semua. Tadi sudah Ibu bacakan nilai-nilai yang sempurna. Itu Diva, Ashira, Firda, Arya, terus Nicholas, Calvin, Wilda, Najwa, Alika, Elma. Nah, itu 10 besar teratas yang Ibu bacakan nama-namanya. Lalu untuk hari ini yang tanya jawab yang sudah aktif, Ibu terima kasih sekali kepada anak-anak semuanya. Itu ada Khairunisa, ada sebanyak 4 kali, plus 5 kali 4 berarti 20 ya, plus 20 poinnya. Lalu Ana ada 2 kali, Atalah 2 kali, Nicholas Chai 2 kali, Nataya maksud Ibu, Alika 2 kali, Ashira
Suci, Diva, Elma, Amelia, Anissa, Belia, Rosa, dan juga Puji. Oke, hari ini sangat banyak yang sudah berkontribusi untuk tanya jawab dan juga presentasi. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada kalian semua, nak. Aplaus virtual ya, karena saat ini belum bisa secara langsung. Ya, Atala terima kasih untuk aplausnya. Raffi juga. Oke, kita sudah selesai di pembelajaran hari ini. Namun Ibu ingin menginformasikan kepada kalian, Ibu akan berikan kisi-kisi kepada kalian. Silahkan kalian jawab nanti kisi-kisinya. Lalu kalian upload jawabannya di Google Classroom, nak, untuk kisi-kisi. Ya, dan itu menjadi bekal kalian dalam PAS nanti. Penilaian akhir semester di tanggal 24 sudah kita mulai. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan juga belajar serta tidur yang cukup. Ya, jangan keluyuran kemana-mana kalau bisa untuk hal-hal yang tidak penting. Oke, terima kasih buat kalian semua di hari ini. Namun untuk mengakhiri pembelajaran di siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Raffi, silakan pimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Ambil salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang semuanya, anak-anak. Silakan. Terima kasih, Bu. Zoom ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sehat selalu dan semangat ya. Dadah, Ibu. Nah.